Hai, kembali lagi bersama saya Rita Permatasari dalam pembelajaran administrasi umum. Dalam tayangan ini kita akan membahas tentang prosedur penanganan dokumen dan surat. Dalam prosedur pencatatan surat dan dokumen, kita menggunakan dua sistem. Yang pertama yaitu prosedur penanganan dokumen dengan sistem agenda, dan yang kedua prosedur penanganan dokumen dengan sistem kartu kendali. Sebelum kita masuk ke prosedur penanganan surat dengan sistem agenda, maka kita akan mengenal dulu apa itu buku agenda. Buku agenda adalah suatu buku yang digunakan untuk mencatat surat-surat masuk dalam satu tahun yang diterima oleh suatu kantor. Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam buku agenda. Yang pertama ada buku agenda tunggal, di mana buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam satu buku. Yang kedua ada buku agenda keembar, buku yang mencatat surat masuk dan surat keluar secara terpisah atau sendiri-sendiri atau masing-masing buku. Yang maksudnya di sini terdapat dua buku. Yang ketiga ada buku agenda berpasangan atau berganda, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam satu buku, di mana halaman sebelah kiri untuk mencatat surat masuk dan halaman sebelah kanan untuk mencatat surat keluar. Selanjutnya kita masuk ke prosedur penanganan dokumen dengan sistem agenda. Yang pertama itu ada penanganan surat masuk. Yang pertama yaitu kita ada penerimaan surat. Penerimaan surat dilakukan dengan cara meneliti ketepatan alamat dan menandatangani bukti penerimaan surat. Yang kedua ada penyortir surat. Penyortiran surat ini dilakukan dengan memisah-misahkan atau mengelompokkan surat, yang mana ada surat rahasia, surat penting, dan surat biasa. Yang selanjutnya ada pencatatan surat. Pencatatan surat dilakukan oleh petugas pencatatan surat dengan membaca isi surat dan kemudian dilakukan pencatatan ke dalam buku agenda. Yang selanjutnya ada pengarahan surat yang dilakukan oleh pimpinan surat. Yang selanjutnya penyampaian surat. Penyampaian surat ini disertakan dengan lembar disposisi yang diberikan kepada orang yang ditunjukkan oleh pimpinan. Yang selanjutnya itu ada penyimpanan surat. Penyimpanan surat dilakukan oleh bagian tata usaha dengan sistem subjek, nomor, wilayah, atau sistem tanggal. Selanjutnya kita masuk ke pengurusan surat keluar dengan sistem buku agenda. Yang pertama itu ada pembuatan konsep. Pembuatan konsep ini juga dikenal dengan draft. Yang kedua yaitu ada persetujuan konsep yang dibuat oleh konseptor. Yang ketiga ada pencatatan surat. Pencatatan surat ini dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasikan atau didaftarkan, dan pencatatan surat dilakukan untuk mendapatkan nomor surat dari agendaris. Yang selanjutnya ada pengetikan konsep surat. Yang selanjutnya ada pemeriksaan pengetikan. Lanjut penandatanganan surat, pemberian cap dinas, pengiriman surat, dan penyimpanan surat sesuai dengan sistemnya. Selanjutnya kita masuk ke penanganan surat dan dokumen dengan kartu kendali. Di tayangan tersebut terdapat contoh kartu kendali. Kartu kendali ini digunakan untuk proses penanganan surat masuk dan surat keluar klasifikasi penting. Namun kalau untuk surat klasifikasi biasa dan rahasia, maka kita akan menggunakan lembar pengantar rahasia atau lembar pengantar biasa. Sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every. Selanjutnya, prosedur pengurusan surat dengan sistem kartu kendali. Yang pertama yaitu pengurusan surat masuk. Surat diterima oleh penerima surat. Yang kedua, penerima surat menyerahkan surat kepada pencatat surat untuk mencatat ke dalam kartu kendali rangkap 3. Selanjutnya, surat berikut kartu kendali disampaikan kepada pengarah surat. Pada bagian pengarah surat mengadakan pemeriksaan apakah pengisian kolom-kolom tersebut sudah benar. Kemudian, pengarah surat menyimpan kartu kendali 1 sebagai kontrol dan menyerahkan surat beserta KK2 dan KK3 kepada unit pengolah melalui TU atau sekretaris. Pada TU unit pengolah memberikan paraf pada kolom pengolah, kemudian menyerahkan surat KK3 dan lembar disposisi 1 dan 2 kepada pimpinan.
Kemudian pimpinan mengisi lembar disposisi dan mengembalikan surat KK3, LD1 dan LD2 kepada TU unit pengolah. Selanjutnya KK3 dan LD2 disimpan, sementara surat dan LD1 diserahkan kepada pelaksana sesuai disposisi pimpinan. Pada bagian TU unit pengolah mengembalikan KK2 kepada pengarah surat untuk selanjutnya diteruskan kepada penata arsip. Jika pelaksana surat menyelesaikan permasalahan dalam surat sesuai dengan disposisi pimpinan, surat beserta LD1 diserahkan kepada TU unit pengolah untuk disimpan. Apabila surat telah selesai diproses atau menjadi inaktif, selanjutnya surat dan KK3 ditukar dengan KK2 pada unit kearsipan. Selanjutnya, penanganan surat keluar dengan kartu kendali. Yang pertama, pada bagian tata usaha unit pengolah, mengisi kartu kendali rangkap 3. Kemudian menyerahkan surat berserta tembusan dan KK1 dan KK2 kepada bagian pencetak surat. Sementara KK3 dan tembusan yang telah diproses di pencatatan surat disimpan di unit pengolah. Bagian pencetak surat memberikan KK1 kepada pengarah surat. KK1 kemudian disimpan oleh pengarah surat sebagai kontrol. Selanjutnya, surat diserahkan kepada petugas ekspedisi untuk dikirim. KK2 dikembalikan kepada unit pengolah untuk selanjutnya diserahkan kepada penata arsip untuk disimpan. Jika surat sudah inaktif, tembusan beserta KK3 yang berada di unit pengolah ditukar dengan KK2 di penata arsip.